bedanya itu kalau dulu kita lebih banyak berhubungan dengan teknologi, kita berhubungan dengan mesin, di mana sekarang gaya komunikasi itu cenderung lebih bebas, lebih fleksibel, kemudian lebih banyak mendengarkan, ya. Selalu ketemu orang-orang setiap hari. Dan lebih banyak senyumnya. Banyak senyumnya. Gitu. Tadi saya naik kereta, semua penumpang kayaknya pada kenal Bapak nih. Tahu ini siapa, Pak? Pak Dirut KAI. Nah, Dirut KAI. Ada leaders yang memunculkan ketakutan buat orang yang di lead. Tapi saya cenderung tidak memilih cara itu. Saya lebih suka, lebih prefer ketika connect-nya itu ketika sudah lovable. Bapak itu ternyata doyannya makan di warung Tegal, warteg. Itu gaya kepemimpinan seorang Bobi Rasiddin seperti apa sih Bapak? Itu memang realnya Bapak atau pencitraan atau gimana sih Pak? Pak Dirut, Pagi. senang sekali ini ketemu Dirut Kereta Api Indonesia. Pak Dirut, ini tadi saya udah lihat-lihat nih. Ini tuh ternyata sejarah, katanya cuma satu-satunya di sini lihat bagaimana perjalanan komuter kita. Ya. Tadi saya lihat dari yang paling tua sampai yang paling baru. Dan ini bisa lihat di sini ya? Iya dong. Ini kalau kita lihat dia beroperasi 2011 sampai 2018. Pak Dirut, saya pernah ngerasain ya. Tadi saya udah cerita, saya tuh pernah ngerasain ada gerbong dulu pas saya dari Bekasi ke Jakarta. Ada teman-teman kita penumpang masih di atas gerbong tuh zaman itu, di zamannya. Dan sekarang kita udah nggak, alhamdulillah udah nggak lihat lagi itu ya. Nah ini disinilah bagaimana perjalanan sejarahnya kereta api kita ya. Sejarahnya itu di sini kalau kita lihat sendiri ya, yang namanya kereta listrik itu dari zaman Belanda sebenarnya. Nah, ini yang paling tua lagi Pak Dirut ya? Iya, dari tahun 1925. Tahun 1925 itu sudah ada 1930. jalur kereta listrik dulunya. Dan Pak Dirut, saya baca-baca juga ini ternyata kan ini bahkan stasiun Juanda ini dulu bahkan sejak 1871 katanya. Iya, 1871. Ini merupakan jalur dulunya itu ke stasiun Tanjung Priok. Norwich namanya. Norwich. Berarti ini tua banget di Juanda Udah ini ya Pak banget, Dirut, hampir 1,5 abad, 150 tahun. Nah lalu 1992 ya Pak Dirut, ini dibangun jadi stasiun komuter ya. Gitu. Bernama Juanda di era Orde Baru. Pak Dirut, kita jalan-jalan? Ayo, silakan. Naik kereta komuter? Oke dong, yuk. Pak Dirut, ini tuh komuter Jabodetabek ini tuh bayangkan ya, ternyata dari 1,5 juta penumpang kereta api Indonesia, 1,05 jutanya adalah penumpang komuter yang setiap hari Pak Dirut angkut di komuter-komuter lain seperti ini ya Pak Dirut ya? Ya, terutama tahun ini. Tahun ini peningkatannya cukup tinggi. Malah nambah. Jadi rata-rata per hari di tahun ini, rata-rata itu termasuk weekday dan weekend. Itu dari atas 1 juta. Nah, kalau rata-rata per hari ketika weekday itu udah between 1,1 dengan 1,2. Bahkan peaknya itu pernah 1,3 sehari. Bayangkan betapa komuter lainnya buat masyarakat Jabodetabek menjadi transportasi yang paling penting dan paling memenuhi hajat hidup mereka ya Pak Dirut ya. Karena paling murah. Satu paling murah, tepat waktu. Tepat waktu. Ya, kita itu satu hari sekarang itu ada 1065 perjalanan setiap harinya. Kemudian yang ketiga tentunya adalah kenyamanannya selalu meningkat. Iya. Jadi tidak ada lagi gerbong-gerbong atau kereta-kereta yang AC-nya kurang dingin. Bahkan akhir-akhir ini kita juga sudah mulai memasang yang namanya alat anti bau. Anti bau di kereta. Jadi nyaman di dalam. Jadi kita bikin senyaman mungkin. Kalau bicara layanan kereta api, kita bicara nomor satu adalah faktor keselamatan. Sesuatu yang tidak bisa ada toleransinya, tidak bisa dinegosiasikan, gitu. Unnegotiable things. Yang kedua kita bicara masalah ketepatan waktu.
Yang ketiga, kita bicara kenyamanan. Dan yang keempat, seperti yang Mbak Eli bilang tadi, itu kita bicara adalah harga yang sangat kompetitif, harga yang tarif yang sangat efisien sekali. Ya. Jadi 4 hal yang kita harus deliver kepada pelanggan kita, itu at one time. At one time. Nah, Pak Dirut, ini mumpung nih, Sandy kan punya teman-teman juga yang bergantung sama komuter lain. Teman-teman di kantor, teman-teman saya tuh rata-rata sebagian tuh pakai komuter lain, Pak Dirut. Ini katanya tambahin dong, mumpung saya bersama Dirutnya, tambahin dong jalur Green Line-nya untuk mereka ke kantor ya Pak Dirut, biar makin bisa menampung teman-teman dan bisa naik kereta dengan nyaman nih Pak Dirut. Jadi Green Line ini memang menjadi concern kami yang sangat pada saat ini sangat prioritas sekali. Di mana perbaikan atau peningkatan kapasitas dari Green Line ini tidak gampang kita nambahin keretanya aja. Enggak gitu aja segampang itu ya. Jadi poin pertamanya itu adalah bagaimana kita meningkatkan sistem perkeretaapiannya. Kami sudah jabarkan 3 tahapan. Yang pertama kita naikkan dulu adalah listrik aliran atasnya. Jadi kapasitas dari listrik dari atasnya. Nah dengan demikian nantinya Green Line ini yang sekarang itu melayani hanya rangkaian 8 dan rangkaian 10 itu sudah bisa kita tingkatkan menjadi rangkaian 12 semua. Iya. Itu yang pertama. Which is kami sudah mulai sebenarnya. Jadi studinya kami sudah mulai, kemudian DED-nya sudah kami mulai. Tinggal sekarang itu adalah menyisipkan ada 4 gardu listrik yang kita harus sisipkan ada di 4 stasiun. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya nanti rating dari listriknya itu kita naikkan dari yang ada sekarang. Nah sehingga di akhir tahun nanti atau di awal tahun 2027 semua Green Line itu sudah bisa memakai rangkaian 12 semua. Jadi rangkaian 8, rangkaian 10 sudah mulai kita gunakan. Tahapan berikutnya itu adalah kita meningkatkan pensinyalannya. Nah, ketika pensinyalannya kita tingkatkan, maka headway yang sekarang 10-15 menit itu bisa kita jadikan seperti jalur seperti line-line yang lainnya. Jadi nanti bisa peningkatannya 5 menit, 4 menit. Nah, sehingga ke depannya di akhir 2027 itu sudah bisa semua rangkaiannya 12 dan headway-nya itu sudah 4-5 menit. Artinya peningkatan kapasitasnya itu lebih dari 120%. Kita harapkan. Berarti kalau sekarang jam-jam peak yang katanya teman-teman masih berdesak-desakan, mudah-mudahan nanti dengan tambahan hampir 120%, teman-teman makin lebih nyaman ya Pak Dirut berangkat ke kantor dan pulang ke rumah ya. Ini prioritas kerja kita, which is kita canangkan dari triwulan 2 tahun 2025 ini, dan kita harapkan tahap 1-nya bisa selesai di triwulan 4 di 2026 ini. Bobi Rasidin itu katanya Pak, ini saya kira sudah 2 bulan ini Sabtu Minggu nggak pernah libur. Bapak tuh suka kerja banget ya, workaholic, seneng banget sama pekerjaan sebagai Dirut sekarang ya Pak ya? Satu, memang ini pertama kali saya bekerja di satu industri layanan publik, di mana setiap harinya itu kita berinteraksi dengan publik kan. Nah, kuncinya adalah kita harus lebih banyak mendengar. Jadi setiap hari itu saya dapat inputan dari teman-teman gitu ya. Apa yang harus kita tingkatkan, apa yang harus kita perbaiki. Kemudian dari media sosial juga, apa suara-suara dari pelanggan kita, apa suara-suara yang harus kita lakukan untuk perbaikan kita. Nah, biasanya Sabtu Minggu tuh saya ngecek. Malah bisa langsung cek lapangan. Saya ngecek lapangan. Contohnya misalnya kayak Bogor itu peningkatannya sehari sekarang itu yang pelanggan yang turun naik di Bogor itu bukan di bawah 100.000 lagi setiap hari. Bahkan waktu liburan kemarin itu sudah mencapai 138.000. Naik hampir 40%. 40%. Biasanya juga during weekend itu penumpangnya turun. Sekarang hampir sama dengan weekday.
Jadi Kecenderungannya masyarakat pun sudah menggunakan kereta api atau KRL ini sebagai moda untuk berwisata. Nah, kemudian beberapa bulan yang lalu saya cek langsung ke lapangan bahwa ternyata memang kapasitas turun naik di penumpang di stasiun Bogor ini belum optimal. Itu yang kita kenal dengan peron 678. Iya. Kita tingkatkan dari tadinya 8 rangkaian 8 itu menjadi rangkaian 12. Tahap pertamanya dan tahap keduanya ada komplain lagi, bukan komplain, keluh kesah dari pelanggan kita bahwa ternyata peron 45 itu kalau hujan itu harus kuyup. Maka sekarang peron 45 itu kita pasangin overcapping. Kemudian saya pernah dengar lagi permintaan dari pelanggan kita bahwa jalur crossing dari peron 1 ke peron 8 itu cukup berbahaya. Nah, maka rencana kami adalah kita tutup jalur crossing ini, nanti kita akan alihkan semua ke concourse di atas, kemudian turun pakai eskalator. Jadi saya lebih banyak di Sabtu Minggu itu ngecek itu suara-suara dari pelanggan kita langsung lihat untuk perbaikan langsung. tentunya. Bapak tuh berarti ketemu penumpang, dengerin langsung gitu. Iya. Bapak ngobrol sama mereka. Mereka bisa langsung menyampaikan aspirasi kepada dirutnya ya. Iya. Dengan ketemu mereka di stasiun-stasiun itu. Bedanya kami dengan pelayan publik yang lainnya. Pelayan publik yang lainnya belum tentu setiap hari itu Iya. ketemu dengan pelanggan secara fisik. Kami di kereta api, kami ketemu dengan pelanggan kami secara fisik setiap hari. Setiap waktu bisa ketemu mereka. Ketemu pelanggan. Nah, kelebihan inilah yang kami gunakan untuk meningkatkan layanan-layanan kami ke para pelanggan kami. Naik kereta kita Pak, ke kota Ayo. ya. Tadi saya naik kereta, semua penumpang kayaknya pada kenal Bapak nih. Tahu ini siapa, Pak? Pak Dirut KI. Nah, Dirut KAI. Tadi juga Mbak tahu ini siapa? Oh, Dirut KAI. Mukanya terkenal ya. Tuh kan ternyata bener deh. Dari tadi saya masuk, Pak Dirut, semua kenal Pak Dirut KAI loh. Dia tahu ini orang nomor 1 kereta api. Ya Mbak, ya taunya dari mana? Dari berita-berita yang Berita-berita. ada. Jadi ini muka Bapak terkenal ya? Terkenal banget. Apa yang dikenal selain mukanya dikenal buat kereta api? Ini perubahannya. Perubahannya apa perubahan kereta api? Stasiunnya di Manggarai itu yang Udah baru. lebih bagus, Udah perbaikan-perbaikan lebih bagus, selalu. udah bersih, ya. Penumpang memang selalu bergantung dengan kereta api? Siap selalu. Selalu bergantung. Ya. Mau ngomong apa ke Pak Dirut? Mumpung ada Dirutnya. Ya kalau bisa lebih diinin lagi Pak. Apa? Pengen diperbaiki, Dikembangin dikembangin lagi Pak Dirut. Ini suara langsung tuh. Pasti kita kembali lagi. Pasti. Makasih Pak. Ya, Siapa yang namanya? Erwin Pak Erwin. Pak Erwin. Dari mana ini Pak Erwin? dari Depok. Dari Depok. Iya. Setiap hari Depok, Setiap Jakarta. hari Jakarta. Bergantung dengan kereta Kereta api. api. Pak Dirut merasa menjadi Bobi Rashidi yang berbeda nggak dibanding Sangat selama ini? berbeda. Pak boleh selfie? Ayo, Oh, Mas. kan? Ya. Saya boleh ikut Nah, nggak nih? sini. Boleh dong. Aku boleh ikut nggak, Mas Erwin? Ini Ya, benar. boleh, Erwin boleh, boleh ya? boleh. Yang selalu saya tekankan sama teman-teman di KAI ini, dalam mewujudkan semakin melayani kami itu, kita harus pakai 3 hal. Satu, kita harus banyak mendengar, harus banyak melihat, gitu ya. Kemudian baru bisa melakukan analisa terhadap apa sih yang dibutuhkan, apa sih yang dikeluhkan, apa yang harus kita tingkatkan. Nah, hal yang ketiga adalah bagaimana kita memahami perasaan atau hati dari pelanggan-pelanggan kami. Jadi pakai kami hati. pengennya itu connect dengan pelanggan-pelanggan kami ini tidak hanya sebagai transaksi biasa saja, tapi kami pengen connect-nya itu adalah heart to heart-nya, pengen connect. Heart to heart sampai seluruh karyawan ya Pak Dirut. Ya. Hampir 42.000. 46.000 ya Pak Dirut ya. Hampir 60.000. Hampir 60.000 karyawan Hampir kereta api dan 60.000 itu karyawan kami. dan nilai itu yang Pak Dirut selalu tanamkan ke teman-teman Ya. yang bertugas di kereta api Indonesia. Bahwa teman-teman harus pakai hati
Ya. Karena melayani manusia ya Pak Dirut ya. Kita melayani manusia, kita juga manusia. Mulai dari sisi leadership-nya, ya, manajemennya, dan bagaimana kita mendeliver bisnis proses yang ada. Kita menggunakan hati. Pak Dirut tuh kan saya tahu bahwa ini udah mau setahun nih Pak Dirut. Pak Dirut memimpin Kereta Api Indonesia. Dan saya tahu sosok Anda ya. Anda ini kan selama ini saya kenal, saya kepo-kepoin lah Bobi Rashidin. Pak Dirut tuh selama ini bekerja di industri teknologi, telekomunikasi bahkan. Jadi bidang usaha yang berbeda Pak Dirut. Pak Dirut di usia muda, di bawah 40 sudah menjadi orang nomor 1 di Alcatel di luar negeri. Lalu sekarang pulang ke Indonesia. Dan ternyata sekarang mengurusi 1,5 juta hampir atau lebih penduduk Indonesia, rakyat Indonesia yang menggantungkan kereta api Indonesia. Kenapa Pak Dirut? Satu ya seperti yang saya sampaikan tadi juga, gitu ya. Ini satu industri yang berbeda sekali dengan industri-industri yang pernah saya tangani sebelumnya. Puluhan tahun industri berbeda sebelumnya. Dan saya terus terang ya, itu sangat menyenangi sekali, sangat antusias sekali dengan industri yang saya tangani pada hari ini. Sekarang ini. Antusiasnya dari mana Pak Dirut? Bedanya dengan yang dulu dan sekarang? Bedanya itu kalau dulu kita lebih banyak berhubungan dengan teknologi, kita berhubungan dengan mesin gitu ya. Mesin, teknologi. Kalau sekarang ada 3 hal. Banyak hal lah, bukan 3 hal saja. Kita berhubungan dengan manusia. Ya, bagaimana kita meningkatkan layanan kita terhadap publik ya dengan menggunakan teknologi yang ada, dengan meningkatkan bisnis proses yang ada gitu ya. Jadi kalau saya lihat sih tantangannya lebih banyak sekarang lah daripada dulunya. Gitu. Jadi di sini tuh tadi yang Pak Dirut saya tuh tadi terkesan tuh yang Pak Dirut sampaikan soal pakai hati tadi ya. Dan Pak Dirut bilang bahwa ini tuh industri yang berbeda dan ternyata Pak Dirut sangat mencintainya. Dan setahun di sini Pak Dirut merasa menjadi Bobi Rashidin yang berbeda nggak dibanding selama ini? Sangat berbeda. Apa yang membuat dari sisi seorang Bobi Rashidin personal seperti apa Pak Dirut? Karena style dari komunikasi saya ubah. Style komunikasi jadi berubah. Jadi agak berat juga sih mengubahnya gitu ya. Biasanya puluhan tahun loh Pak Dirut. Biasanya ya kan? Harus banyak diem. Kemudian diem. Harus banyak prudentnya gitu ya. Dan kemudian juga mendeliver kata demi katanya itu harus terstruktur dengan baik gitu ya. Dan sangat hati-hati sekali. Dimana sekarang gaya komunikasi itu cenderung lebih bebas, lebih fleksibel, kemudian lebih banyak mendengarkan. Ya. Selalu ketemu orang-orang setiap hari. Dan lebih banyak senyumnya. Gitu. Banyak. Kalau dulu kan senyumnya harus mahal. Berhubungan dengan manusia. Berhubungan dengan manusia. Kan tipe penumpang kan beda-beda banget Pak Dirut. Benar. Pak Dirut kan ketemu, maaf nih ya, maksudnya dari kalangan penumpang ya di level ekonomi sampai eksekutif, ya kan Pak Dirut. Jadi kan cara berkomunikasi seorang Bobi Rashidin pun jadi berbeda ya menghadapi penumpang yang dengan beragam level ekonomi ini Pak Dirut ya. Pak Dirut tadi dari Juanda, sekarang kita di stasiun Jakarta Kota. Ini salah satu yang dari, saya ingat tuh ini Pak Dirut tuh memelihara 680 cagar budaya dan rata-rata itu stasiun. Pak Dirut, ini kota nih salah satunya. Bahwasanya ini tuh heritage yang sangat indah Pak Dirut. Pak Dirut itu udah usianya hampir 1 abad ya, Jakarta Kota ini ya. Makanya ini luar biasa tuh ada, dan Pak Dirut selain tugas melayani penumpang tapi juga harus menjaga salah satu cagar budaya ini Pak Dirut ya. Seperti apa Pak Dirut? Ya, jadi kita ini di KAI itu kita mengelola lebih dari 680 cagar budaya. 680. Dan terutama itu stasiun-stasiun tua gitu ya. Jadi dan ini salah satu yang tertua. Kalau di Jakarta ini masih ada Tanjung Priuk. Tanjung Priuk itu lebih tua dari ini. Ya? Kemudian ada Bogor, stasiun Bogor itu mungkin hampir sama usianya dengan ini gitu ya. Kemudian ada stasiun Jatinegara. Ini masing-masing heritage location atau heritage sites ini. Ini menjadi tanggung jawab kami sekarang. Itu lebih dari 680. Nah, sehingga kami pun itu mempunyai program yang namanya konservasi. Konservasi. Kayak kemarin minggu lalu gitu ya. Peresmian stasiun Tawang.
Jadi, Semarang? Ya, stasiun Tawang Semarang itu 18, kalau nggak salah kan 1890-an. Ya, 1,5 abad juga. Iya. 1,5 abad ya Pak? 1890-an, dan itu merupakan jalur pertamanya kereta Di Jawa? di Jawa. Ini jalur pertamanya kereta Indonesia nih. Iya, makanya. Nah, sehingga kami punya program yang namanya konservasi dan beautifikasi dari stasiun-stasiun heritage ini. Jadi yang sudah cantik seperti ini dipercantik Kita percantik lagi. Beautifikasi tadi. Kita ya, beautifikasi, jadi dipelihara kita sesuai pelihara. dengan aslinya. Kita kembalikan lagi ke bentuk aslinya. Ke bentuk aslinya. Jadi kita lihat tuh foto-fotonya. Foto-foto zaman Belandanya tuh, ya kita lihat bentuknya seperti apa. Misalnya kubahnya seperti apa, lorongnya seperti apa. Nanti di program beautifikasi kita kembalikan lagi dia. Itu udah kita perbaiki. Cantik. Itu di stasiun Tawang Semarang, Semarang Tawang, kemudian kalau Jogja itu stasiun Tugu. Yang sudah kita kembalikan ke bentuk aslinya. Jadi kan mau bilang nih Pak Dirut, berarti bahwa jauh sebelum Indonesia merdeka, rakyat Indonesia itu sudah sangat menggantungkan transportasi kepada kereta api ya Pak Dirut ya? Iya. Jalur pertama yang dioperasikan oleh yang namanya Nederlands Stadspoorwagen, NSS, itu 1863. Itu dari stasiun Tanggung ke stasiun mana ya waktu itu? Ke Jawa Tengah. Stasiun kalau nggak salah Ambarawa. Ambarawa. Ya Ambarawa juga yang tertua tuh Pak Dirut, saya pernah naik dari sana. Ketika bantaran rel yang ada di Senen ini, itu bersih. Pak Dirut, saat kemarin revitalisasi stasiun Tawang Semarang oleh Presiden tuh menyampaikan kepada Bapak bahwa selain membangun merevitalisasi, beliau langsung bilang kan bahwa ini saya nobatkan Bapak sebagai Bapak kereta deh ini, Pak Dirut ya. Beliau pesan agar dibangunkan segera juga Trans Sumatera dan juga Trans Kalimantan, bahkan di semua wilayah kepulauan kita, Pak Dirut. Ini dalam persiapan seperti apa Pak Dirut? Ya, jadi waktu peresmian revitalisasi stasiun Semarang Tawang kemarin, beliau menyampaikan secara eksplisit. Memang sebelumnya beliau udah sampaikan juga bahwa tolong dong dibangun itu jaringan kereta di Sumatera. Dan beliau minta itu ada 2 jalur. Ada jalur timurnya, ada jalur baratnya. Wah. Nah, sehingga kota-kota yang ada di Sumatera itu terhubung semua dengan jalur kereta. Kemudian ketika di Nusantara Explorer kemarin, saya sampaikan ke beliau bahwa kajiannya sedang kita progres. Ya, saya bilang, Bob, berapa sih anggarannya? Ya, saya bilang sekian. Jangan dibocorin dulu. Iya dong. Ya, sekian gitu ya. Totalnya end to end itu ada sekitar 1.100 kilo. Tapi itu baru satu jalur. Kalau itu ada, aja, ya. 1.100 kilo. Kalau itu barat dan timur, berarti kita bicara 2.000, lebih dari 2.000 kilo. 2.200 ya. 2.200 kilo tetapnya. Dan saya sampaikan sama beliau bahwa yang paling krusial itu adalah bagaimana menghubungkan itu dari Banda Aceh itu ke Medan dulu. Didahulukan. Karena memang ini pusat populasi itu memang ada di Sumatera bagian utara. Ya, karena Palembang Lubuk Linggau udah ada kereta Pak Dirut. Iya, Palembang Lubuk Linggau udah ada kereta. Nah, dengan demikian gitu ya, ini Sumatera sudah bisa terkonek dulu. Kemudian saya sampaikan juga sama beliau adalah Bali hal yang krusial juga. Ini tidak diomongkan oleh beliau. Iya, Bali itu macet Pak Dirut. Tidak diomongkan, tidak disampaikan beliau ketika peresmian itu, ketika kami diskusi dalam kereta dari perjalanan dari Semarang itu ke Jakarta, kami sampaikan Bali ini krusial juga buat kereta. Karena kenapa? Kalau kita lihat wisatawan mancanegaranya di Bali itu sekitar 15 juta sekarang. Yang sangat krusial, yang sangat kritikal bagi Bali itu adalah bagaimana mengkonek itu mulai Ngurah Rai, Kute Utara, Seminyak ke Canggu. Itu kalau secara trasenya itu hanya 12,2 kilo. Tapi kalau kita bikin ini nih, ya, ini sangat mengoffload traffic yang ada di Jalan Sunset Road, kemudian di Legian sendiri. Beliau langsung setuju, alhamdulillah. Wow. Langsung setuju, Pak Dirut, Bob, tolong langsung segera
Eksekusi. Ini merupakan solusi buat Bali yang sudah bertahun-tahun selalu dibicarakan, tapi tidak pernah dilaksanakan. Alhamdulillah kita punya presiden seperti beliau, sangat komit terhadap layanan publik, gitu, sangat komit dengan bagaimana kita memberikan kenyamanan buat publik, gitu. Ya luar biasa lah. Jadi 3 bulan yang lalu kami mendapat arahan dan perintah dari Pak Presiden. Beliau menyampaikan bahwa industri yang harus pesat dikembangkan di Indonesia ini adalah industri pariwisata. Beliau sampaikan seperti negara tetangga aja, yang wilayahnya hanya 1/5 dari Indonesia, kecantikan alamnya hanya 1/sekian dari Indonesia, itu bisa menarik wisatawan itu berkali-kali lipat dari Indonesia. Nah, beliau melihat bahwa wisata yang berbasiskan rel atau wisata yang berbasiskan kereta ini itu perlu dimunculkan. Sehingga beliau perintahkan saya memberikan arahan yang tegas, bikin produknya, dan kita resmikan bareng-bareng. Nah, makanya lahirlah yang namanya Nusantara Explorer kemarin itu. Ini baru kereta pertama nih, baru set pertama. Kemarin saya lihat Pak Presiden sama Pak Dirut dan semua rombongan pulang dari Semarang ke Jakarta Alhamdulillah, dengan Nusantara Explorer. Beliau berkenan ikut sampai ke Jakarta. Itu perjalanan nggak pendek loh itu. Ya, dari Semarang ke Batang saja itu sekitar satu jam. Iya, dari Batang ke Jakarta itu 4,5 jam. 4,5 jam. Jadi cukup panjang momen bersama Presiden di sepanjang kereta api ya Pak Dirut. Banyak yang kami diskusikan. Gitu. Apa aja bocoran Pak Dirut? Ya salah satunya tadi. Iya. Yang masalah bagaimana restu dari Presiden untuk segera mewujudkan Trans Sumatera, Trans Bali, Trans Kalimantan dan semua. Menanyakan juga bagaimana progres kita untuk meningkatkan aspek keselamatan dari perjalanan kereta. Nah, bicara soal keselamatan Pak Dirut, buat saya mungkin juga mewakili ya sebagian besar kita bangsa Indonesia, ya kita tahu bahwa kereta api itu adalah salah satu sarana transportasi yang paling aman buat kami Pak Dirut. Jadi bagaimana kemudian ya saya aja bergantung dengan kereta. Saya juga akrab tuh sama Bantaran Senen. Terus sekarang ada perubahan yang Pak Dirut lakukan di sana. Sekarang udah rapi. Pak Dirut saya tuh akrab kalau lewat kan, wah itu pinggir-pinggir itu penduduk semua tuh Pak Dirut. Puluhan tahun saya menyaksikan itu dan sekarang Pak Dirut berhasil merelokasi mereka. Itu gimana pendekatan yang dilakukan Pak Dirut? Jadi itu bermula dari inspeksi Pak Presiden juga. Jadi sekitar 3,5 bulan yang lalu Pak Presiden melakukan inspeksi terhadap bantaran rel ini yang di Pasar Senen itu sore hari itu. Dan saya nggak diajak. Betul-betul sidak ya katanya Pak Dirut. Bener-bener sidak gitu ya. On the way home beliau mampir, beliau sidak gitu. Dan malamnya itu kami dipanggil. Kami dipanggil dan beliau perintahkan berikan arahan yang sangat jelas bahwa dalam tenggat waktu 2 bulan itu kami harus melakukan pemindahan atau penertiban yang ada di bantaran rel itu dan memberikan hunian yang layak buat penghuni-penghuni yang pada saat itu huniannya tidak layak. Maka kami dengan teman-teman dari BUMN yang lain itu sudah mulai melakukan pendataan, kemudian dibantu dengan PT Angkasa Pura juga, kebetulan mereka punya hamparan juga di dekat Senen itu di Jalan Kramat Raya itu. Nah kemudian dibantu juga oleh teman-teman dari Karya, dikoordinasikan oleh Kementerian BUMN dan Antara, maka kita buatkanlah Huntara. Ada 324 unit Huntara yang dalam waktu 2 bulan selesai dan siap guna. Nah sehingga kami dari bulan lalu itu mulai melakukan pemindahan. Total ada 67 kepala keluarga yang kami sudah pindahkan. Itu lebih dari 215 jiwa yang kami berikan sekarang ini adalah hunian yang jauh lebih layak, air bersihnya ada, ruang terbukanya ada, kemudian listriknya juga ada gitu, kebersihannya juga terjamin gitu. Nah, alhamdulillah dan ini di luar dugaan juga, tidak ada satu kakak pun itu yang menolak untuk dipindahkan.
Dan ini terus terang menjadi capaian pemerintah yang sangat baik sekali menurut saya, yang sangat buah sekali. Karena inilah pertama kali dalam sejarah Indonesia ketika bantaran rel yang ada di Senen ini itu bersih. Dan ini kami laporkan juga sama Pak Presiden kemarin. Pak Presiden bilang alhamdulillah, dan beliau pengen mengunjungi lagi ya setelah mereka pada dipindahkan ke hunian yang baru ya. Dan yang menyentuh hatinya itu adalah ada yang sudah 30 tahun. Pasti Pak Dirut, puluhan tahun saya tahu mereka tinggal di sana. Di sana. Dari mulai kakeknya sampai cucunya. Iya, banyak yang lahir di situ gitu ya. Dan begitu mereka senangnya, begitu mereka terharunya ketika Pak Presiden itu memberikan hunian yang jauh lebih layak buat mereka. Pak Dirut, kan ini gini, buat saya ini juga sama tadi yang Pak Dirut, kebahagiaan Pak Dirut dan kebahagiaan Presiden ya. Kami melihat bagaimana cara Dirut Kereta Api memanusiakan mereka, Pak Dirut. Kalau mau dibilang kan mereka tinggal di hunian, ya kita sebut misalnya itu kan tanahnya kereta api kan. Artinya mereka tinggal di hunian yang bukan, ya ilegal lah, bukan milik mereka. Tapi bagaimana cara Pak Dirut tetap memanusiakan mereka ini yang kami mungkin harus belajar dari situ. Ya, jadi saya sampaikan waktu kami dipanggil malam hari oleh Pak Presiden setelah inspeksi. Mungkin nggak dipindahkan. Kami sampaikan sudah berkali-kali kami pindahkan. Tapi karena tempat pindahnya tidak ada, balik lagi. Kemudian ruang mereka bekerja tidak ada, mencari nafkah tidak ada, ya, maka mereka balik lagi. Maka waktu itu ada 3 hal yang kami lakukan. Satu tentunya tadinya itu menyiapkan hunian yang lebih layak buat mereka. Yang kedua, kami lahirkan satu inisiatif yang kami sebut itu adalah pejuang bersih. Pejuang bersih. Jadi dikaryakan juga dong Pak Dirut. Jadi kami karyakan. Ya, kami ajarkan mereka untuk memungut sampah-sampah yang ada nilainya. Oke. Kami bekerja sama juga dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk membuat stasiun-stasiun kami ini sebagai penampungan atau pengolahan awal dari sampah-sampah. Berikut juga dengan sebagai bank sampahnya. Dan ini kami karyakan. Jadi mereka kami karyakan sebagai pejuang bersih tadi. Kemudian ada juga anak-anak beliau, anak-anak dari penghuni-penghuni ini yang kami ikutkan ke sekolahnya Pak Presiden di sekolah rakyat gitu ya. Yang kami daftarkan ke sekolah rakyat, ada juga yang kami masukkan kepada sekolah di yayasannya KAI. Saya berpikir adalah satu kejadian saja itu bisa mengubah masa depan orang. Salah satu yang juga buat saya gitu ya, masih teringat-ingat terus foto yang viral Pak Dirut saat kecelakaan kereta April lalu. Pak Dirut itu kayaknya nggak sekedar jutaan masyarakat Indonesia melihat foto Anda Pak Dirut, tapi kayaknya itu viral juga di berbagai belahan dunia deh, karena berita-berita dari media-media internasional juga meliput. Pak Dirut, foto itu kan memang betul-betul organik kan, tanpa sengaja Pak Dirut duduk termenung di situ sendirian. Kita ngelihatnya aja kayaknya Pak Dirut berduka, kita netizen dan semua masyarakat ikut berduka deh dengan foto itu Pak Dirut. Apa sih yang Pak Dirut pikirkan saat termenung di depan kecelakaan kereta itu? Jadi ada 3 hal. Yang pertama shock. Pastinya shock ya? Pastinya shock. 1. Yang kedua itu jam sedih. 1 pagi Pak Dirut? Yang kedua sedih. Yang ketiga bingung. Bingung. Shock, sedih, bingung, bercampur aduk. Makanya mukanya sampai begitu ya? Bercampur aduk. Shocknya kenapa? Jadi otak saya sebagai engineer bekerja. Langsung mikir sebagai manusia. Ini kereta sudah diatur. Ya. Kemudian proteksinya cukup baik. Kenapa ini bisa terjadi? Hanya karena ada taksi yang mogok. Kan begitu. Jadi shocknya itu sesuatu yang menurut hitung-hitungannya itu possibility kemungkinan terjadinya itu kecil. Sangat kecil. Kenapa? Karena fenomena ada
taksi mogok, ditemper oleh KRL, Berimbas ke yang lain. berimbasnya itu kemana-mana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sedih. Sedihnya itu begini. Waktu itu ada 124 korban yang harus dirawat di rumah sakit, di mana 16-nya itu korban jiwa. Saya berpikir adalah satu kejadian saja, itu bisa mengubah masa depan orang, masa depannya seseorang gitu. Yang tadinya besok harinya harus mengerjakan Itu pulang kerja Pak Dirut. ada yang harus tanggal 1-nya itu join dengan satu perusahaan, itu yang membuat saya sedih. Jadi satu kejadian accident yang bisa mengubah completely Hidup manusia. hidup seorang manusia. Itu kenapa saya waktu itu sangat sedih banget. Pukul sekali ya Pak Dirut ya. Bingung adalah kalau nggak salah itu udah jam 1 apa jam 2 gitu ya. Dan kita sudah melakukan evakuasi itu mulai dari jam 9 malam. Dibantu alhamdulillah oleh Basarnas, koordinasi yang baik oleh Basarnas, oleh PMI juga, kemudian oleh TNI dan Polri. Itu kita bekerja sama dalam melakukan evakuasi. Sampai jam 1, jam 2, evakuasi itu masih berjalan mungkin setengahnya. Ya, banyak hal-hal yang sulit juga. Jadi tidak seperti kita ngitung matematika. Kita tidak tahu juga kondisi yang ada di bawah kereta itu gitu. Jadi banyak hal-hal yang kita tidak bisa lihat, sehingga evakuasinya itu cukup sampai dengan jam 2 malam itu, sekitar 5 jam, 6 jam itu belum selesai. Tapi yang perlu saya berterima kasih sekali, berapresiasi sekali, kerjasama dengan Basarnas, kerjasama dengan PMI, dan teman-teman yang lainnya. Alhamdulillah itu 10 jam, itu sudah beres evakuasinya. Boleh dibilang pusat medis atau rumah sakit yang sekitar tempat kejadian itu sangat sangat suportif sekali, mendukung banget dan memprioritaskan para korban. Kita tahu bahwa saat itu juga Presiden pagi-pagi sudah hadir menjenguk pasien di rumah sakit, menjenguk korban di rumah sakit ya Pak Dirut. Bagaimana kemudian perhatian kecelakaan Bekasi saat itu memang dari mulai orang nomor 1 sampai kita semua jutaan dan perhatian Presiden itu sejak kejadian jam 8.50 itu sampai dengan 2 hari setelah kejadian. Awal terus ya? Full. Selalu komunikasi dengan Pak Dirut ya? Pak Seskap itu boleh dibilang satu malam itu, semalaman Pak Seskap selalu online dengan saya gitu. Itu mengupdate perkembangannya seperti apa, dukungan yang diperlukan seperti apa gitu. Jadi kalau kita lihat ini adalah komitmen bersama lah ya, supaya bagaimana evakuasi, recovery, kemudian bagaimana juga memberikan perawatan yang sangat optimal pada kejadian itu, dan tentunya melakukan investigasi, analisa dari investigasi itu, dan bagaimana kita memastikan ke depannya itu tidak ada kejadian yang semacam ini lagi. Bagaimana kemudian sebuah peristiwa kecelakaan yang seharusnya memang semua berbalik negatif kepada kereta api, tapi saat itu justru berbalik empati kepada kereta api, Pak Dirut? Ya, jadi waktu itu yang kepikiran sama saya adalah saya harus hands on. Ya, saya harus hands on. Ketika kita harus hands on sini, saya minta semua direksi itu hadir di tempat. Jadi kami bersepuluh waktu itu hadir. Dan kami rapat singkat, ya, satu yang kami harus jaga itu adalah melakukan evakuasi secepatnya. Selamatkan jiwanya dulu. Jadi prioritas pertama kami itu adalah selamatkan jiwanya dulu. Yang kedua adalah komunikasikan ke publik dengan baik. Komunikasikan ke publik dengan baik, ya. Terbuka, komunikasikan ke publik dengan baik, apa adanya. Ya, jangan sampai informasi yang sampai ke publik itu terdistorsi.
Dan atau ditutup-tutupi. Atau ditutup-tutupi. Dan kalau dilihat waktu itu setiap 2 jam Selalu update. kami update bersama dengan Menteri Perhubungan dan Basarnas juga. Dan kami selalu laporkan secara transparan. Apa yang sudah kami lakukan, apa yang akan kami lakukan, dan bagaimana status ketika itu. Dan itu mulai kami lakukan mulai dari jam 10 malam per 2 jam, itu sampai dengan semua korban itu terevakuasi. Nah, yang ketiga, prioritas kami adalah waktu itu melakukan operation recovery. Jadi layanan dan operasi itu harus kita recovery dulu. Kenapa? Jangan sampai ada penumpukan itu di stasiun-stasiun yang berkaitan dengan Bekasi Timur. Traffic segera dibereskan. Traffic segera dibereskan. Dan ini sangat efektif sekali. Evakuasi kita selesaikan di jam 8 pagi. Jam 7 pagi udah selesai. Udah beres. Jadi hanya 10 Karena jam. memikirkan yang mau kerja besoknya ya Pak Dirut ya. Jam 10 jam. Kemudian jalur hilirnya yang ke arah Tambun itu sudah bisa beroperasi itu jam 1 malam. Kedua jalurnya itu sudah bisa beroperasi jam 1 siang di tanggal 28. Ini butuh apa ya? Butuh satu, kalau kita tidak hands on, maka keputusan akan telat lagi. Iya. Maka aksinya akan telat lagi, sehingga resultnya akan telat. Maka saya selalu sampaikan kepada teman-teman, terutama direksi, kita turun, kita bagi porsi kita masing-masing, dan kita monitor perkembangannya, dan kita percepat Gerak apa cepat yang ya, bisa gerak kita percepat. Kami pun waktu itu juga manifest dari penumpang. Sebenarnya sulit kan melakukan manifest dari penumpang KRL. Kenapa? Mereka karena datanya by ini aja ya. Mereka by tapping saja. Tapi alhamdulillah waktu itu dalam waktu 1 jam kami berhasil melakukan manifest dari penumpang. Hanya 1 orang waktu itu yang kami telat, kalau tidak salah baru pagi, ya itu baru kita dapatkan namanya. Ini dengan kecelakaan kereta kemarin Pak Dirut, ini tuh menjadi turning point Anda tidak Pak Dirut? Titik balik seorang Bobi Rashidin, bagaimana kemudian orang yang sangat teknologi, orang telco gitu ya, tiba-tiba menjadi sosok Bobi Rashidin yang humanis. Jadi ini sangat apa ya, boleh dibilang turning point juga, tapi saya melihat ada posisi positifnya. Jadi sejak awal saya join dengan PT Kereta Api, saya melihat faktor safety. Saya melihat faktor safety ini, itu harus dikembangkan. Selama ini kita terlalu fokus dengan safety dari penumpang yang ada dalam kereta. Nah, kalau saya lihat yang namanya tempran di perlintasan sebidang, itu 1 tahun itu bisa 400-500 kali. Karena satu, infrastrukturnya memang belum ada. Yang kedua, banyak pengendara-pengendara yang tidak paham, ya, atau pengendara-pengendara yang boleh bilang nakal gitu ya, nerobos gitu ya. Nah ini kejadiannya itu 400-500 kali dalam 1 tahunnya. Dan boleh dibilang itu juga jumlah korban jiwanya juga ratusan. Maka saya tanamkan mulai itu bahwa safety di kereta, di PT Kereta Api ini tidak hanya yang ada di dalam kereta, tapi juga ada di environment-nya. Jadi kalau dulunya itu ada yang namanya safety itu 5M. Ada man, mesin, kemudian method, macam-macam lah, ada 5M-nya. Saya tambahkan dengan 1E, environment. Environment, sekitar ya. Jadi sekitarnya. Maka mulailah kita melakukan pendataan dari perlintasan sebidang ini. Nah, ketika kejadian itu, kita sebenarnya udah punya data yang komplit sekali. Itu ada 1.810 perlintasan yang tidak terjaga. Saya sampaikan waktu itu ke Bapak Presiden. Bapak Presiden secara komit sekali bahwa ini harus ditutup, harus ditingkatkan keselamatannya, harus ada penjaganya, harus ada alat yang menjaganya. Mulailah kami bekerja ketika itu. Jadi mulai kami tugaskan, kami bikinkan satgas di internal KAI. Walaupun by undang-undang, by regulasi,
itu sebenarnya tidak tanggung jawabnya kami, bukan tupoksinya kami gitu ya. Kalau itu jalan negara, itu tanggung jawabnya Kementerian Perhubungan. Iya. Kalau jalannya Pemda, itu melekat kepada Pemdanya masing-masing. Tapi karena kami ditugaskan oleh Presiden, maka in the next days kami lakukan pembentukan Satgas. Kami langsung melakukan itu penutupan dari 172 perlintasan yang liar dari 1.810 tadi. Dan bahkan perlintasan-perlintasan yang tidak semestinya kita tutup juga. Akhirnya totalnya itu yang sedang kami kerjakan sekarang itu lebih dari 1.400 perlintasan. Di akhir September itu ada lebih dari 200 perlintasan itu yang sudah ada penjaganya dan ada alatnya. Sampai di akhir tahun kita targetkan mungkin sekitar 700 sampai 800 dari 1.400. Mudah-mudahan di Q1, Q2 tahun depan itu kita sudah bisa bereskan semua dari perlintasan sebidang ini. Dan satu lagi nih, pertama kali dalam sejarahnya Indonesia di mana aspek dari perlintasan sebidang ini sudah ada penjaganya, sudah ada alatnya, dan kita benar-benar komit untuk menurunkan tingkat accident yang ada di perlintasan sebidang ini. Apa legacy yang ingin ditinggalkan seorang Bobi Rashidin di Kereta Api Indonesia? Satu yang viral dari Pak Dirut waktu awal-awal Pak Dirut dilantik. Di RDP saya ingat sekali. Pak Dirut bilang tuh di RDP, persoalan kereta cepat ini ibarat bom waktu. Ini udah mau setahun Pak Dirut, sudah meledak belum bomnya? Membaik dong. Membaik. Kereta cepat ini membaik. Membaik. Okay. Kalau kita lihat ya, secara operasional kereta cepat ini atau WUS ini tidak ada masalah dari awal. EBITDA itu positif. Dari tahun kedua beroperasi, EBITDA itu udah positif. Jadi bahkan tahun lalu itu EBITDA-nya itu hampir 840 miliar. 840 miliar. Nah, di pertengahan tahun aja EBITDA-nya itu sudah 430 miliar. Artinya itu EBITDA-nya meningkat terus. Ya. Kemudian penumpangnya sendiri itu meningkat juga. Yang di awal 2 tahun yang lalu masih 14.000 per harinya, kemudian meningkat jadi 17.000. Sekarang itu rata-rata per harinya udah 19.000. Bahkan ketika liburan sekolah kemarin itu rata-rata sudah 21.000 per hari ini. Ini artinya apa? Secara demand, secara affordability tidak ada masalah dengan bus ini, gitu ya. Ya kan? Nah, tentunya memang segala sesuatu apalagi infrastruktur kereta tidak bisa hari ini kita invest. Langsung Besok ya, dapat kita akan hasilnya, BP. langsung BP gitu ya. Di Amerika saja itu 50 tahun, 60 tahun. Butuh waktu Bahkan lama. di China, di Tiongkok gitu ya, yang namanya kereta cepat itu tidak pernah EBITDA-nya itu positif di tahun kedua. Jadi Pak Dirut optimis ya Pak Dirut ya? Sangat optimis. Sangat optimis. Ya. Dengan melihat demand yang ada, dengan yang melihat progres dari pendapatan dari kereta cepat ini pada saat ini. Ya Pak Dirut, saya juga mewakili pengguna WUS yang rutin Pak Dirut. Belum lagi adalah peningkatan ekonomi dari Bandung dan Jakartanya. Betul. Dan terutama Kerawangnya. Oh ya, iya. di akhir tahun ini akan ada 3 jalan akses yang dibuka ke stasiun Kerawang. Kalau kita lihat itu ke timurnya, itu ke perkotaan industri, THK, kemudian ke baratnya, itu ke perkotaan industri, Delta Mas, dan juga nanti akan ada jalan akses ke pintu tolnya. Jadi dengan demikian, Kerawang ekonominya juga akan hidup nantinya. Saya kepoin Bapak loh, tanya tim-tim Bapak. Kayak apa sih sosok Dirut Kereta Api Indonesia? Yang saya berkesan, Bapak itu ternyata doyannya makan di warung Tegal, warteg. Itu memang realnya Bapak atau pencitraan atau gimana sih Pak? Ya kalau wartegnya enak kenapa coba? Oh, apa salahnya ya? Iya, satu enak. Yang kedua, kok nggak gengsi sih Pak? Kan lah, kenapa harus gengsi ya? kenapa harus gengsi kata Bapak? Cuma saya belajar dari satu literatur.
soal leadership. Soal leadership. Soal leadership. Jadi ada leaders yang memunculkan ketakutan buat orang yang di-lead. Ada leaders yang menimbulkan lovable buat orang yang di-lead. Dua-duanya bisa connect sih. Jadi menimbulkan ketakutan, fears, tapi saya cenderung tidak memilih cara itu. Saya lebih suka, lebih prefer ketika connect-nya itu ketika sudah lovable. Jadi saya berusaha untuk mendekatkan diri ke Justru melebur ke mereka ya? Ke tim yang ada di bawah. Kalau saya pakai dengan pendekatan yang sistematika, kita melihat bahwa belum tentu orang akan cocok dengan ini. Yang ditimbulkan itu adalah fears. Kalau sudah muncul fears tadi, maka kita harus memanage fears itu supaya itu akan lebih efisien dan produktif. Tapi kalau kita munculkan sisi lovable-nya, ketika orang sudah cinta dengan seseorang, pakai hati. Udah pakai hati. Semuanya dilaksanakan dengan mudah. Dengan mudah. Bagaimana pelanggan-pelanggannya KAI itu sangat mencintai KAI-nya sendiri. Karena kenapa? Leadership yang selama ini dimunculkan oleh KAI, termasuk pendahulu-pendahulu saya, itu adalah lovable-nya, bukan fierce-nya. Gitu. Tapi itu memang aslinya karakternya Pak Bobi Rashidin ya? Pada saat ini ya gitu ya. Terakhir deh, apa legacy yang ingin ditinggalkan seorang Bobi Rashidin di Kereta Api Indonesia? Ya, perintah dari Pak Presiden itu kan jelas buat saya. Ada 4 hal. 1, soal keselamatan. Tugasnya jelas. Perlintasan sebidang. Sudah ada time frame waktunya, kita selesaikan. Kedua, kereta luar Jawa. Ini sedang kita kerjakan. Mudah-mudahan di masa periodenya saya, bisa kita selesaikan juga. Yang ketiga, mengenalkan pariwisata berbasiskan kereta. Sudah kita munculkan kemarin 1 produk yang baru. Nah, yang keempat, itu masalah kereta logistik. Ini juga kita sedang garap dengan teman-teman BUMN yang lainnya, yang ada di kawasan industri, yang ada di pelabuhan, dan di BUMN-BUMN pendukung yang lainnya. Kita akan membuat satu ekosistem di mana transportasi logistik yang berbasiskan rel ini jauh lebih murah dan lebih efisien, lebih tepat waktu dibanding dengan yang ada pada saat ini. Saya harapkan 4 hal itu bisa kita selesaikan dengan baik, bisa kita selesaikan tepat waktu, ya, sehingga inilah yang akan menjadi legacy saya. Jadi legacy saya adalah sesuai dengan arahan dan perintahnya Pak Presiden kepada kami di PT Kereta Api Indonesia. Terima kasih Bapak sudah berbagi bersama kami di program Orang Penting Garuda TV. Yap, terima kasih.